Halo sahabat Cemerlang, bertemu lagi dengan saya Mayrina Hartika, mahasiswa Universitas PGRI Silangpari. Nah, kali ini saya akan membahas video pembelajaran mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional kita yang bernama Ibnu Sutowo. Perannya dalam sejarah dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Ibnu Sutowo lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1914. Ia menganyam pendidikan selama 10 tahun di Sekolah Kedokteran Nederlands Artsen School atau NIAS di Surabaya. Setelah lulus pada tahun 1940, ia bekerja sebagai dokter di Palembang dan Martapura. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi Kepala Jabatan Kesehatan Tentara di Sumatera Selatan pada tahun 1946. Setelah merdeka, Ibnu Sutowo bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan TNI AD, tepatnya pada tanggal 5 Desember 1946. Kemudian, sejak 29 Desember 1956 hingga 9 Oktober 1968, Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai Deputi 2 Bidang Operasi Kepala Staf Angkatan Darat merangkap Deputi Pelaksana Perang Pusat. Setelah ini, Ibnu Sutowo mengembangkan visinya sebagai Bapak Perminyakan dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang tokoh nasional dengan pengaruh yang besar, Ibnu Sutowo memiliki peran dalam mendorong kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Ia berkontribusi dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, khususnya perminyakan dan energi. Melalui berbagai upayanya, Ibnu Sutowo berhasil mengintegrasikan dunia pendidikan dengan perindustrian, serta memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di sektor perminyakan dan dengan kebutuhan industri, khususnya di Indonesia. Pendirian Universitas Trisakti. Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Sutowo di bidang pendidikan adalah pendirian Universitas Trisakti pada tahun 1965. Universitas ini didirikan dengan tujuan menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan telah berkembang menjadi salah satu universitas swasta terbesar dan terkemuka di Indonesia. Kemudian, program pelatihan dan pengembangan karyawan Pertamina. Sebagai Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Ia mengimplementasikan program pelatihan intensif bagi karyawan Pertamina untuk di dalam negeri maupun studi lanjut di luar negeri. Pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Di bawah kepemimpinannya, Pertamina membangun dan mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang modern dan lengkap. Fasilitas ini digunakan untuk melatih karyawan dan calon tenaga kerja di bidang perminyakan. Kemudian, penekanan pada pendidikan teknik dan manajemen. Ibnu Sutowo juga menyadari pentingnya pendidikan teknik dan manajemen untuk mendukung perkembangan perindustrian perminyakan. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan program pendidikan yang fokus pada bidang-bidang tersebut, baik melalui universitas yang ia dirikan maupun program pelatihan di Pertamina. Mendukung riset dan inovasi. Ibnu Sutowo juga mendorong penelitian dan inovasi di bidang perminyakan dan energi. Ia mendukung berbagai inisiatif riset yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi industri, serta memfasilitasi pengembangan teknologi baru yang relevan dengan industri perminyakan. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang menunjukkan komitmen Ibnu Sutowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang yang mendukung industri perminyakan dan energi.
karena Ibnu Sutowo lebih memfokuskan pendidikan kepada tenaga kerja perindustrian, terkhususnya perminyakan. Kontribusinya tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga pada pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia secara umum. Nah, salah satu kontribusinya lagi yaitu pendirian Yayasan Pendidikan. Ibnu Sutowo mendirikan Yayasan Kesejahteraan Nusantara Yakin yang bertujuan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yayasan ini terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa dan dukungan kepada lembaga pendidikan. Merangkap sebagai Kepala Jabatan Kesehatan Tentara Sukos di Palembang, diberi pangkat Mayor Tituler pada tahun 1946. Yang kedua, merangkap sebagai Kepala Staf Sukomandemen Sumatera Selatan atau yang kita kenal sebagai Sukos di Kota Lubuk Linggau tahun 1948. Kemudian, kembali merangkap Kepala Staf Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan atau DMISS oleh Gubernur Militer Adnan Kapaugani di Lebong Tandai pada tahun 1949, yang mana tak kalah penting dalam peran pendidikannya sebagai Kepala Direktur pertama Bapak Pertamina dan juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Nah, itulah tadi video pembelajaran singkat saya mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional yang ada di Sumatera Selatan. Harapannya setelah kalian menonton video pembelajaran ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang tokoh pahlawan yang ada di Indonesia dan Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.